Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Nama enggak? Diulang ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah enggak dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Nama Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pakan Bogor. Hari ini hari Senin 5 Oktober 2020. Saya akan memberikan materi untuk anak kelas 10 TKP kearsipan. Ya, hari ini kalau di Bogor mendung. Semoga kalian tetap semangat lo belajar, ya. Siapkan buku catatan, pulpen, alat tulis, dan mudah-mudahan kalian tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat di luar rumah. Tetap social distancing, tidak boleh berkerumun, tidak boleh keluar rumah, dan tetap di rumah saja untuk belajar. Biar kami yang ada di sekolah untuk memberikan ilmu pada kalian, ya. Tetap menggunakan masker tadi, cuci tangan dengan sabun, dan yuk jangan lupa selalu berdoa. Kita tadi sudah absen, mudah-mudahan kalian semuanya sehat, dan alhamdulillah hanya beberapa orang teman kalian yang tidak bisa masuk hari ini. Semoga semuanya sehat. Hari ini tentang kearsipan 10 TKP kita belajar tentang kartu kendali. Maaf. Minggu yang lalu Ibu sudah menerangkan kartu kendali, sistem surat masuk menggunakan kartu kendali. Dan sekarang kita akan belajar sistem surat keluar menggunakan kartu kendali. Maaf ya, maklumlah. Ya, jadi apa yang perlu disiapkan oleh kalian, yaitu seperti kemarin Ibu sudah memberikan pada kalian, ya, untuk menyiapkan kartu kendali seperti itu yang punya ini, ya, kuning, merah dan putih kartu kendalinya seperti ini, sehingga kalian nanti bisa langsung misalnya praktek. Dan jika nanti kita belum sempat praktek hari ini, nanti Ibu ada waktunya, nanti kapan minggu ini kita akan praktek menggunakan kartu kendali. Kita bisa 2 kali praktek, yaitu satu tentang menggunakan buku agenda dan kedua dengan kartu kendali. Jangan lupa ya, selalu berdoa, selalu bersyukur bahwa kita masih diberi sehat sama Allah, ya. Oke, buat kalian yang lagi belajar di rumah yang ditemani oleh keluarga, orang tua, yuk kita bersama-sama untuk belajar, ya. Oke ya, kita mulai ya. Ibu akan presentasikan materi Ibu hari ini. Jangan lupa catat yang penting, dan jika ada yang belum tahu, sok mangga bisa menggunakan chat atau kalian bisa WA. Oke ya. Ibu akan presentasikan materi kita hari ini. Ya. Ibu akan share ya. Ibu akan share hari ini. Materi kita hari ini tentang kearsipan. Nah, penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Mudah-mudahan kalian di sini sudah bisa melihat dengan jelas materi Ibu. Ya, kemarin kan penanganan surat masuk ya nak, sistem kartu kendali. Mudah-mudahan kemarin sudah bisa praktek di rumah, tapi kalau belum jangan takut, kita akan praktek bersama-sama. Jika belum mengerti, sok mangga juga akan bersama-sama kita akan belajar. Oke? Apa sih penanganan surat keluar sistem kartu kendali itu? Nah, ini sudah ada bagannya. Nih, ada unit pengolahnya, ada unit pengurusan surat keluar, di mana di dalamnya ada siapa? Pencatat surat, pengarah surat, penata arsip, dan yang terakhir ekspedisi. Ya, Ibu ulang lagi bahwa dalam penanganan surat keluar sistem kartu kendali itu yang pertama menerima nanti, yang mengolah yaitu namanya unit pengolah. Setelah itu ada lagi unit pengurus surat keluar, di mana unit pengurus surat keluar itu terdiri dari pencatat surat, pengarah surat, penata arsip. Ya, dan yang terakhir yaitu tentang bagian ekspedisi atau kurir atau ekspeditor, ya. Jadi ingat,
dalam penanganan surat keluar sistem kartu kendali itu ada 3 bagian besar, yaitu unit pengolah, unit pengarah, pengurus surat keluar, dan yang terakhir ekspedisi, ekspeditor atau kurir. Jadi ada 3 bagian ini, di mana unit pengurus surat keluar itu terdiri dari pencatat surat, pengarah surat, dan penata arsip. Jelas ya? Nah, jangan lupa dicatat. Walaupun nanti cuma dicatatnya oret-oret kalian, tetapi oret-oretan kalian itu, draft kalian itu merupakan tulisan atau memperjelas materi yang ibu terangkan, ya. Jadi nanti pada waktu kamu menulis dan diterangin ditambah dengan materi yang ibu terangkan, mudah-mudahan bisa menjadi pelengkap sehingga kamu lebih mengerti. Jelas ya? Sekali lagi ibu terangkan bahwa dalam penanganan surat penting, nah nanti ada surat penting ya nak ya, karena sistem kartu kendali itu hanya untuk surat penting. Masih ingat nggak? Kartu kendali itu hanya untuk surat penting. Terus yang nggak penting gimana ibu? Nah kemarin udah dilihat kan, yang bagian penerima surat itu ya, surat masuk itu kan ada 3 ya, yaitu ada yang bagian terima. Yang unit yang menerima surat tadi harus bisa memilah mana surat penting, mana surat biasa, mana surat rahasia. Sudah ibu terangkan juga. Kriteria surat penting apa? Masih ingat nggak? Salah satunya dalam surat itu ada informasi yang sangat penting. Tidak ada di surat yang lain. Harus segera ditangani. Itu salah satunya. Surat penting. Sehingga di sini kamu harus tahu mana surat penting, surat biasa dan rahasia. Dan kartu kendali hanya untuk menangani surat penting. Kalau yang biasa menggunakan apa? Kalau yang biasa menggunakan surat penting tidak, tapi menggunakan lembar pengantar surat biasa. Kalau surat biasa menggunakan lembar pengantar surat biasa. Dan yang rahasia, lembar pengantar surat rahasia. Jadi kartu kendali hanya untuk surat penting saja, baik untuk surat masuk maupun surat keluar. Tapi kalau buku agenda sok semuanya masuk, yang penting, yang biasa, yang rahasia. Tapi tetap kalau yang rahasia tidak boleh dibuka, gitu ya nak ya, ingat ya. Jadi untuk anak 10 OTKP harus bisa membedakan mana surat penting, mana surat biasa, mana surat rahasia, surat sangat rahasia. Tuh, jadi macam-macam surat ya nak. Kalau kita bekerja di depan menerima surat harus bisa memilah. Kalau bingung, ini surat apa ya? Penting enggak ya? Nah, boleh bertanya pada pimpinan atau teman yang bekerja satu ruangan dengan kalian. Jelas ya? Nah, penanganan surat keluar sistem kartu kendali tadi hanya untuk surat penting, maka di sini ada unit pengolah yang pertama nerimanya, unit pengurus surat keluar itu yang terdiri dari pencatat, pengarah, penata arsip, dan yang terakhir ekspedisi. Ini sudah ada gambarnya nak. Kalau kuning itu berarti lembar warna kuning, yang merah itu lembar warna merah. Nah ini tuh, ini ada KK3, KK2 gitu ya. Nah ini KK1, 2, 3 ya. Ini sudah ada urutannya. Ini nomor 1, nih 2 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Ya, jelas ya. So, sekarang apa itu? Kita baca satu-satu.
Yang pertama tadi unit pengolah. Tapi kalau surat keluar itu yang pertama membuat konsep surat, sama seperti buku agenda menggunakan konsep ya. Dibuat oleh unit pengolah siapa? Bisa sekretaris, bisa tukang ketik, juru ketik, konseptor boleh membuat ya. Kecuali tadi surat rahasia atau sangat rahasia. Ya, surat dibuat dengan baik sesuai dengan aturannya. Bentuknya misalnya tuh, kita sudah tahu bentuk-bentuk surat kan? Full block style jelas ya? Full. Misalnya ibu bilang, anak-anak sok sekarang membuat surat undangan bentuknya full block style. Gak tahu. Ini unit pengolah, ibu yang minta. Kalian membuat draft atau konsep surat. Buat suratnya sesuai dengan bentuk full block style. Jangan asal tulis, nama juga konsep, asal aja, nggak boleh. Harus persis seperti yang ibu minta tadi, full block style ya. Bagian-bagiannya juga sama ya. Dalam kearsipan kemarin, dalam pelajaran korespondensi sudah jelas surat itu bagian-bagiannya ada berapa ya. Sehingga persis seperti bagiannya, ada kopnya, ada tanggalnya, ada nomornya, ada lampirannya kalau ada lampiran, ada salam pembuka sampai terakhir ini inisial. Ada semuanya lengkap ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih 14, kalau yang kemarin bahasa Inggris kita korespondensi ya, yaitu kita 12. Nah, setelah itu prosesnya sama seperti buku agenda. Diajukan dulu, Bu Erna bener nggak suratnya seperti ini? Oh ini ada yang salah, betulkan, print lagi. Ada yang salah, betulkan, print lagi, tambah kurang print. Sehingga oke, benar. Pimpinan akan meng-ACC surat tersebut ya, accepted, setuju ya, kasih paraf, kemudian diketik ya. Jangan lupa kalau mau diketik itu kita ke pencatat surat. Untuk apa? Untuk lapor, karena surat keluar lapor. Saya membuat surat keluar, minta nomornya, dikasih nomor surat keluar. Udah? Setelah itu surat baru diketik beserta nomornya tadi, nomor, tanggal, suratnya lengkap. Setelah itu ke mana? Kepada pimpinan untuk ditandatangani. Nah, TU di sini unit pengolah itu mengisi 3 lembar KK, kartu kendali, KK 1 dan 2 diteruskan ke unit kearsipan untuk dikirim ke alamat yang dituju dan tembusan KK 3 disimpan di unit pengolah. Jadi yang tadi nulis, ngetik, nanti dapat tembusan atau dapat arsip yaitu KK yang ketiga. Yang 1 dan kedua kemana? Ke unit kearsipan. Nah, apa yang dilakukan oleh pencatat surat tadi? Menerima surat beserta tembusannya, yaitu KK dan 1 dan 2 dari unit pengolah. Ini ya, ini pencatat ya. Balik lagi ke sini 1 dan 2 ya. Setelah itu memberikan stempel, KK1 diteruskan ke pengarah surat untuk disimpan sebagai kartu kontrol bahwa suratnya sudah dibuat gitu. Kalau ibu nerangin seperti ini kayaknya ribet ya nak ya, makanya harus prakteknya apa? Nah, nanti pada waktu ibu meet praktek, kalian semua satu kelas sudah punya kartu kendali, sehingga ibu bilang, sok tulis kartu kendali pertama, ditulis ini. Kemarin ibu udah bilang ya nak ya, nih supaya kalau kita membuat seperti ini nih harus ada kertas apa nak ya, yang ada hitam-hitam warnanya itu apa? Masih ingat nggak kertas apa yang warnanya hitam yang bisa tembus? Kertas karbon, bukan karton, karbon. Sehingga ditulis ini 1,
jadwal, ya dipotong juga kecil, sehingga kalau nulis di sini, ya misalnya isi undangan tembus, karena ada itu kertas yang hitam-hitam tadi, ya tembus. Tapi kalau yang tidak mau tembus, yang kalau ingin tembus tapi tidak ada kertas tadi, kertas yang hitam tadi, kertas tadi, maka menggunakan jenis kertas yaitu NCR, yaitu yang tidak apa? Yang tidak menggunakan kertas tadi. Kertas apa tadi Mbak? Karbon, yang warna hitam. Yang suka jahit pasti pernah, pas hitam-hitam di bawahnya, sehingga kalau kita pakai gurinda begini, kelihatan titik-titiknya penjahit, itu ya kertas itu warna hitam, ya di sini. Jadi kalau tidak ada, gimana Ibu kalau nggak ada? Wayahna punten satu-satu nulis ya. Ini tulis, satu udah selesai nih, tulis lagi, selesai, tulis lagi, pegel dong Bu. Nah, makanya pada waktu kita belajar tentang pelajaran anak kelas 10 TKP, kita belajar tentang jenis-jenis surat. Di antaranya tadi NCR, sehingga tadi tidak menggunakan kertas, jadi kertas karbon. Tidak nulis satu-satu. Oke, jelas ya? Nah, itu yang Ibu kemarin terangkan kepada kalian, sehingga nanti di sini kalian bisa menggunakan kertas ini dengan baik. Ya, udah ya. Tadi KK1 diteruskan ke pengarah surat untuk disimpan sebagai kartu kontrol dan memberikan para pada KK2, mengembalikan KK3 dan tembusan kembali unit pengolah. Makanya nanti pada waktu kalian sudah menerima PowerPoint dari Ibu, tolong ini di print. Yang ini di print, ya, sehingga pada waktu mencatat ini kalian langsung lihat print-printan tadi. Oh, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, sehingga kalian tahu alurnya. Jalurnya kemana nih? Kayaknya ribet banget. Padahal bukan ribet ya, karena ini namanya tulisan. Tulisan itu kan tulisan itu pasti kayaknya sepertinya ribet karena banyak. Tapi kalau misalnya kita praktek, nah ya pasti nggak seperti itu lagi ya. Dan setelah itu selesai, maka diberikan kepada petugas ekspedisi untuk dikirim kepada alamat instansi. Ini ya tadi di sini, maka yang terakhir ini ekspediter dari sini red ke sini untuk dikirimkan ya. Nah, tadi habis pencatatan ada pengarah. Pengarah itu menangani surat keluar, menerima KK1 dari pencatat surat dan disimpan di dalam kotak kartu kendali sebagai kontrol atau pengendali dari surat yang dikirimkan. Artinya pengarah surat itu tahu bahwa ada surat yang sedang diproses oleh pencatat surat. Udah ya? Ini tadi menerima atau disimpan ya. Satu di sini penata arsip tadi menerima kartu kendali 2 dan unit pengolah dan menyimpannya sebagai pengganti arsip yang ada di sini. Bahwa surat sudah ada yang keluar. Suratnya apa? Ini loh tentang ini. Makanya dicatat di unit kearsipan ya. Ya, jika arsip yang berada di unit pengolah sudah inaktif sudah diproses ya nak, sudah selesai, maka kartu kendali 2 tadi ditukar dengan arsip kendali 3 dan tembusan di unit pengolah. Artinya kalau sudah selesai maka ditukar, gitu ya nak ya. Jadi yang di sini itu apa? Dicatat bahwa surat yang ada di penata arsip masih on proses. On progress kalau orang bilang ya, bahasa kerennya seperti itu ya, masih belum dikirimkan ya. Udah itu nanti ekspeditor kurir tugasnya menerima surat-surat ya yang akan dikirimkan. Nah, kalau dikirimkan dengan cara tertentu apa? Menggunakan buku lembar apa? Ekspedisi ekstern. Nah,
kirimkan lewat pos, maka menggunakan ekspedisi ekstern, ya. Pak Posnya nanti harus stempel tanda tangan bahwa sudah menerima surat saya untuk dikirimkan. Kalau tidak, tolong Pak antar ini ke SMK Negeri 1 Cibinong. Maka saat mengirimkan surat ke sana di SMK Negeri 1 Cibinong tadi, ibu yang menerima surat akan mengisi buku ekspedisi ekstern. Dari mana Pak? Putra Pakuan Ibu. Dicek benar untuk SMK Negeri 1 Cibinong, ditandatangani siapa yang terima surat, tanggal berapa, pukul berapa, setelah itu di stempel. Lapor ke sini, Ibu surat sudah dikirim, sudah diterima. Itu tugas dari ekspeditor atau kurir. Jadi kalau orang yang bertugas sebagai ekspeditor kurir itu harus bisa menyampaikan surat dengan tepat. Kalau ini suratnya penting, rahasia, ya, rahasia dan diwanti-wanti oleh pimpinan, Pak jangan sampai hilang, langsung dikirimkan. Ini untuk Ibu Windy misalnya, ya, di SMK Negeri 1 Cibinong. Maka harus nanyanya, Ibu mohon maaf, di sana ngomongnya begitu. Bisa bertemu dengan Ibu Windy, kenapa? Ini ada surat dari SMK Putra Pakuan. Oh, Bu Windy-nya lagi cuti Pak, lagi nggak ada. Nitip ya, nggak boleh. Harus ke tangan yang bersangkutan. Ya, oleh karena itu kalau surat rahasia itu ada namanya konfirmasi. Ditelepon dulu, di SMS dulu oleh pimpinan. Bu, saya mengirim surat Bu, ini mau dikirim. Ibu ada di mana? Oh di sini Pak, sok. Maka kurirnya akan bertemu dengan beliau di tempat yang sudah ditentukan. Jadi tidak ada titip-titipan. Titip ya, tolong disampaikan. Ya kalau disampaikan. Kalau hilang, udah rahasia, dititipkan, hilang pula. Waduh, ya. Isinya rahasia Pak. Kalau ditemu sama orang lain gimana? Aduh, gitu ya nak ya. Jadi surat rahasia itu tidak boleh titip-titipan tadi. Jadi ekspeditor atau kurir khusus yang disuruh diminta pimpinan mengirimkan surat itu harus mengerti. Jangan bilang ini rahasia nih ya, saya mau pergi nih, mau ngantar surat rahasia nih. Nggak boleh teriak-teriak begitu, biasa aja, ya. Oleh karena itu, kalau orang bertugas sebagai ekspeditor di kantor harus sudah tahu bahwa ini suratnya penting atau rahasia atau biasa. Jadi tidak boleh sampai hilang. Ya, jelas ya. Ibu ulang lagi bahwa dalam pengurusan surat penting menggunakan kartu kendali itu yang pertama ada unit pengolah, ada unit pengirim pengurus surat keluar, di dalamnya unit pencatat, unit pengarah, penata arsip, dan yang terakhir yaitu ekspeditor kurir atau ekspedisi tadi. Jelas ya, itu untuk surat kartu kendali. Nah setelah itu ibu akan menerangkan di sini. Namanya tadi kan surat keluar ya nak ya, menggunakan satu kartu kendali. Maka jika itu suratnya biasa menggunakan lembar pengantar surat biasa. Nah, di sini ada unit pengolah. Di sini mencatat surat biasa tadi atau rutin. Misalnya sekolah kita itu biasa mengirim surat laporan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kepada misalnya instansi atau sekolah lain. Nah, ini maka surat itu sudah tahu menggunakan tadi 2 lembar pengantar surat biasa. Ditulis semuanya ke bagian pencatat untuk dicatat ya. Setelah itu unit pengolah nerima kembali tadi tembusannya yang sudah diberi cap dan stempel. Yang kedua tadi mana? Disimpan. Dan yang dikirim kemana? Yang KK1 tadi dikirim. Tuh. Ya, surat asli dikirimkan ke alamat yang dituju melalui
ekspeditor. Jelas ya? Ternyata cuma begitu, nggak ribet. Sepertinya ribet, sepertinya. Sama seperti kalian ini, belajar daring sepertinya ribet. Aduh, harus bangun pagi, harus mandi, harus pakai seragam. Maaf ya, kita tuh nggak begitu ribet loh. Ya, kita nggak begitu ribet. Kalau ribetnya harus menggunakan seragam dan foto full seragam lengkap berdiri. Nah, itu baru ribet menurut kalian. Nah, sekarang yang belajar foto, apakah bawahnya seragam? Benar. Ada nggak yang bawahnya itu yang baju yang aneh-aneh? Baju tidur lah, daster lah, celana pendek lah, celana asal lah, gitu ya. Asal pakai baju loh ya, jangan sampai nggak pakai nih ya. Kameranya jatuh kelihatan nanti ya. Tuh. Jadi kita tuh nggak ribet. Ya. Masuk pukul 7, absen dipanggil iya, catat ya. Sudah dicatat, ada PR dikerjakan, nggak ngerti bertanya. Belajarnya harusnya pukul 4 kurang 10, sekarang belajarnya pukul 1 kurang 10 atau kurang 5. Kok pukul 1? Pukul setengah 1 bahkan 12.25. Tuh, setengah hari belajar, nggak ribet kan? Cuma nyatet, melihat, ikut meet, dengerin. Nah, sekarang ibu ngomong sendiri ini bukan nggak sambil makan minum kan? Siapa di rumah yang sekarang sambil makan sarapan? Oh, jangan batuk-batuk tuh, ada yang batuk-batuk itu. Siapa yang di sini yang cuma HP-nya digeletakin, orangnya kemana? Tuh kan? Nggak ada yang open kamera dipelototin sama ibu setiap saat sama ibu guru, bapak guru di sini. Sebenarnya makanya penanganan belajar menggunakan saat pandemi sebenarnya nggak ribet, cuma itu doang. Kartu sudah dikasih, ya enggak? Ya, tugas kalian di rumah siapkan meja untuk belajar, duduk rapi, bukunya di situ, pulpen di situ, siapkan minum kalau ingin minum, siapkan sarapan kalau mau sarapan, tapi saat guru manggil ya jangan sambil makan atau minum. Gampang kan? Gurunya aja di sini yang mengajarnya di kelas sendirian, ya tidak boleh makan dan minum karena sambil direkam di sini ya, jelas ya, gitu. Oke, nah jadi di sini tidak ribet karena di sini surat biasa itu cuma 2 lembar, penerima, maaf di sini unit pengolah dan pencatat surat. Dan yang terakhir tadi ekspeditor sama seperti tadi, ya. Nah, yang terakhir yaitu surat rahasia. Tuh tadi kan surat biasa lembar pengantar, surat penting kartu kendali. Nah, surat rahasia apa? Pakai lembar pengantar surat rahasia. Dibuat sendiri oleh pemimpin unit pengolah atau dibuat oleh seseorang yang ditunjuk langsung oleh pimpinan berikut tembusannya. Jadi kalau ibu diminta oleh kepala sekolah, pernah buat surat rahasia ya, siapa? Nah, kalau ibu diminta, maka ibu harus bisa menjaga rahasia. Atau kalau tidak, pimpinan, kepala sekolah, siapapun itu yang punya maksud tujuan, yaitu membuat sendiri surat rahasia. Diketik sendiri, ya. Tembusan dibuat sendiri. Cuma minta nomor aja, minta nomor dong. Untuk apa? Untuk dikirim surat ini ke pihak tertentu, misalnya ini tentang kontrak kerja antara sekolah kita dengan perusahaan, kerjasama kita dengan perusahaan itu rahasia ya, karena mungkin kalau di dalam tentang uang, nah kita kan nggak tahu ya nak ya, itu. Nah maka pimpinan mengetik sendiri, ya diamplopin sendiri, sehingga tinggal ngomong aja, nih tolong kirim gitu. Makanya lembar pengantarnya tembusannya disimpan di mana? Sama pimpinan pastinya ya. Kalau disimpan surat rahasia disimpannya di tempat kearsipan, atau sama bohong kan dibaca orang nanti ya. Nah, makanya disimpan oleh pimpinan. Yang kedua yaitu pengarah surat ya. Tadi surat rahasia tadi lembar 1 dan 2 diapakan?
dibuat disampul, sudah beres, maka diserahkan ke pengarah surat. Nih Pak, tolong dikirimkan. Nah, oleh pengarah surat tadi diserahkan ke ekspeditor untuk dikirim. Dan lembar 1 tadi ke sana, lembar kedua untuk unit pengolah, ya. Tapi karena ini surat rahasia, maka tetap disimpan oleh pimpinan. Tuh, ini. Sebentar kan? Tuh. Ini jadi surat kendali dalam pengurusan surat keluar sistem kartu kendali ini sebenarnya nggak ada ribetnya karena kita nggak ngerti, karena kita bingung. Sok, nanti Ibu akan buatkan video atau kita akan bekerja bersama-sama, semuanya akan buka kamera, semuanya akan mengerjakan. Catatannya apa? Catatannya yaitu 1, ya. Kalian harus sudah download atau kalian sudah fotokopi kartu kendali seperti ini, sehingga nanti sok ditulis nomor ini karena ujian ya, jadi ada nomor. Indeks, apa yang ditulis indeks? Tuh, tulis sekarang. Makanya siapkan kartu kendali 1 sama surat penting 1. Karena sekarang sudah surat keluar, jadi siapkan 2 surat. 1 surat masuk dan 1 surat keluar. Kartu kendalinya berarti harus ada 2. Jelas ya nak ya? Tuh permintaan dari Ibu. Jadi Ibu ulang lagi, pengurusan kartu kendali dalam pengurusan surat keluar itu kita nanti ada unit pengolah, pengurus surat, dan nanti ekspedisi atau ekspeditor atau kurir, ya. Kalau kartu kendali hanya untuk surat penting saja, maka jika itu surat biasa atau surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat biasa dan lembar pengantar surat rahasia. Oke, itu materi dari Ibu hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Ibu lihat chat dulu. Oh iya, tadi katanya Ibu saya belum di absen. Udah di absen nak tadi. Oke, yang belum di absen ya. Oke. Nah, jika tadi dalam pelajaran kita tiba-tiba kok tiba-tiba mental sendiri, putus, itu artinya jaringan. Yang dilakukan kalian tadi yaitu apa? Keluar dari tempat kalian belajar tadi. Makanya Ibu sarankan tidak belajar di kamar tidur. Karena kamar tidur kita kan kotak begini ya nak ya. Takutnya itu nanti sinyalnya bukan berarti jelek ya, takutnya sinyalnya nggak maksimal. Oleh karena itu, jika ada yang tadi mental begitu, tugas kalian yaitu keluar dari kamar, misalnya di ruang tamu, ya. Siapkan meja di sini, meja biasa, buku catatannya di situ, ya. Jika punten aja, karena namanya sesuatu tergantung rumah kita. Belakang rumah kita tuh tingkatnya ada 5. Sebelah rumah kita 5, sebelah sini 5, rumah kita cuma 1 atau 2, maka kalah dengan tetangga kiri kanan. Apalagi BTS-nya di belakang ketutup sama tembok. Maka yang dilakukan kalian itu apa? Keluar dari kamar. Di ruang tamu nggak bisa, mungkin punten, mungkin di teras. Pakai headset, bawa buku, catat di situ. Orang maklum kok. Tetangga kamu kasih tahu bahwa oh Erna lagi belajar. Gitu. Ya, nggak akan ditanya, Erna kamu lagi ngapain? Udah lagi belajar ditanya misalnya ya. Jadi seperti itu. Ya. Nanti Ibu akan share tetap nanti ke grup, sok dicatat ya. Ibu kurang lebih waktunya masih ada setengah jam. Ya, dicatat. Ya, setelah itu dicatat dengan baik di buku catatan. Ibu tidak mau catatannya jelek atau rusak atau kena air ya. Oleh karena itu catat dengan rapi. Nanti jika nanti ada waktu, sok nak Ibu akan cek catatan misalnya ya. Maka kalian bisa nanti tunjukkan ke Ibu catatan kalian sudah lengkap. Ya. Sok, ada yang ditanyakah? Siapa tahu Ibu nanti bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, Ibu PR deh buat Ibu.
Mungkin tapi bisa ada yang bantu ya. Ada yang bertanya tentang pengurusan surat keluar, ya, sistem kartu kendali. Tapi surat penting. Kalau yang surat biasa, lembar pengantar surat biasa. Rahasia, lembar pengantar surat rahasia. Ibu lihat dulu, dicek, ada yang ditanya tidak? Oke. Tidak ada yang bertanya di chat. Mudah-mudahan yang Ibu terangkan kalian ngerti, ya. PR kalian apa? PR kalian mencatat di buku catatan, membuat kartu kendali, terus difotokopi untuk kita praktek. Jelas ya Nak ya? Fotokopi, membuat, nanti Ibu akan buatkan sekarang, nanti Ibu akan share di grup dan kalian bisa download, bisa print dan nanti bisa fotokopi. Bapak fotokopi yang putih 5 misalnya, yang kuning 5, yang merah 5. Kalau dipotong berarti kita punya apa? 5 tadi, punya 15 gitu. Ya, jelas ya? Oke. Nah, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan materi kita hari ini tentang pengurusan surat masuk keluar menggunakan sistem kartu kendali bisa kalian perhatikan, bisa kalian mengerti, bisa kalian catat ya. Jangan terlalu dihafal Nak. Kalau dihafal itu nanti lupa. Tapi kan harus mengerti. Dan kalian akan mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan, yaitu kita akan praktek ya. Siapkan kartu kendalinya, siapkan suratnya. Yuk kita nanti akan praktek. Terima kasih atas waktunya. Tetap sehat, tetap semangat dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan November kita bisa belajar, November, Desember, sehingga nanti Desember kita bisa UAS ya, penilaian akhir semester pas ya, dengan cara kita nanti bisa melihat langsung ya. Nanti siapa tahu juga bisa praktek ya Nak ya. Oleh karena itu jaga sehat, karena itu nggak ketemu lama ya dengan kalian ya. Jaga sehat dan kita akan bertemu insya Allah nanti. Mudah-mudahan pandemi bisa berakhir. Terima kasih. Salam buat keluarga yang nemenin kalian belajar hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.